5, 4, 3, 2, 1, go. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Yes. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa ya, dan kita mulai membaca. Lalu silakan Bapak. Silakan. Terima kasih Pak Guru. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kesiapan kalian untuk belajar hari ini? Tadi yang jadi harinya Ada. siapa yang tidak hadir? Absen berapa? Absen berapa? Tidak tahu. Kenapa? Oke, kita lanjutkan anak. Sesuai dengan topik kita hari ini, kita akan belajar tentang getaran. Masih ingat kalian tentang materi gerak dan gaya ulang kelas? Ada yang bisa membantu Bapak menjelaskan apa itu gerak? Nandala. Nah, menurut pendapat saya, gerak adalah perubahan posisi suatu benda dalam ruang seiring berjalannya waktu. Lanjut. Saya bisa bantu Bapak jelaskan gaya. Siska. Perkenalkan, saya posisi sekali di nomor absen 29. Gaya adalah interaksi yang menyebabkan benda mengalami perubahan dalam kecepatan. Kenapa konsep gerak dan gaya dalam fisika menjadi dasar penting dalam pemahaman materi getaran yang kita pelajari hari ini? Oke, beberapa alasan anak-anak. Jadi, getaran seringkali berkaitan dengan gerak periodik. Dan kemudian, hukum Newton tentang gerak digunakan untuk menjelaskan bagaimana gaya mempengaruhi gerakan benda yang bergetaran. Bagaimana relevansi materi getaran dalam kehidupan sehari-hari? Kalian sebut Bapak. Baik, menurut saya, relevansinya misal pada sensor getaran. Sensor getaran digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk deteksi gempa bumi, pemantauan struktur, dan pengukuran tingkat getaran pada mesin dan peralatan itu. Ayo kita simak video berikut yang tentang getaran dalam kehidupan sehari-hari. Halo semua, selamat datang kembali di saluran kami The Sutrisna. Hari ini, kita akan menjelajahi konsep menarik tentang getaran dan bagaimana getaran ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi getaran memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan kita. Getaran dalam musik. Dalam musik, getaran memainkan peran kunci. Alat musik, seperti biola, gitar, dan bahkan drum, menghasilkan suara melalui getaran senar atau membran. Bahkan suara yang Anda dengarkan dalam headphone Anda adalah hasil dari getaran di driver speaker. Getaran dalam transportasi. Ketika Anda naik kendaraan bermotor, Anda merasakan getaran yang berasal dari mesin. Ini adalah getaran mekanik yang diterjemahkan menjadi gerakan kendaraan Anda. Getaran juga ditemukan dalam sistem suspensi mobil yang membantu menyerap guncangan dari jalan. Getaran dalam ponsel dan elektronik.
Setiap kali Anda menerima panggilan atau pesan di ponsel Anda, itu adalah hasil dari getaran elektronik yang merespons sinyal. Layar sentuh ponsel Anda juga merespons ketika Anda menyentuhnya melalui getaran elektromagnetik. Jadi, getaran adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita, mulai dari musik yang kita dengarkan, kendaraan yang kita naiki, hingga teknologi yang kita gunakan. Memahami getaran membantu kita menghargai bagaimana dunia di sekitar kita berfungsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Apa yang dapat kalian simak dari video yang kalian tonton? Ada yang bisa? Jadi menurut saya getaran adalah aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam getaran mekanik dalam kendaraan yang kita naiki dan getaran elektronik dalam ponsel yang kita gunakan dan teknologi lainnya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jawaban temannya kalian sudah bagus, ya benar. Jadi belajar tentang getaran dan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari memiliki potensi dalam menciptakan terobosan teknologi, kemajuan dalam bidang musik, peningkatan dalam industri, perbaikan dalam bidang kesehatan, transformasi di sektor transportasi, dan pengembangan konstruksi yang lebih efisien dan kreatif. Nah, jadi inilah manfaat kita mempelajari getaran. Seperti video yang kalian tonton tadi, banyak sekali beberapa penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya, ini tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini ada 4. Yang pertama, kalian nanti akan mampu menjelaskan konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar melalui kegiatan diskusi dan eksperimen secara gotong royong. Kemudian nanti kalian akan mampu nanti menghitung frekuensi dan periode getaran dengan benar melalui kegiatan diskusi dan eksperimen secara gotong royong. Kemudian kalian akan mampu nanti menganalisis konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar melalui kegiatan diskusi, kajian temperatur dan eksperimen secara mandiri dan gotong royong. Dan yang terakhir, kalian nanti mampu menyajikan hasil eksperimen getaran dengan benar melalui kegiatan diskusi dan eksperimen secara kreatif. Itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, kalian ada beberapa pertanyaan ya terkait materi getaran. Silakan kalian ambil gadgetnya kalian. Ini juga sudah pak saya di bisa diakses? Bisa? Silakan kalian jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Sudah semuanya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang silakan bentuk kelompok. Silakan perwakilan kelompok ambil data KPD dan melakukan eksperimennya. Silakan kalian baca dan cepat petunjuk LKPD-nya. Jika sudah, silakan lanjut ke halaman berikutnya. Tahap pertama, kalian bisa simak videonya, bisa scan barcode atau klik linknya. Silakan disimak videonya dengan cermat. Oke, sudah selesai?
Selanjutnya, di tahap berikutnya, poin yang pertama, kalian identifikasi masalah terkait video yang kalian tonton. Ikuti instruksi yang ada di LKPD-nya. Udah selesai mana? Oke, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Tinggal langkah berikutnya pengolahan data. Ya, di apa yang kamu dapatkan tadi di tabel udah. Sekarang kamu olah data yang kamu dapat. Kemarin kalian sudah melakukan tahapan-tahapan ini dari awal dan belakang, kerja sampai dengan hasil pengamatan kita lakukan, kemudian sampai pengolahan data. Selanjutnya, silakan kalian kembangkan hasil eksperimen kalian yang kemarin. Nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian masing-masing kelompok akan menyajikan hasil eksperimen yang baru presentasi di depan kelas secara bergantian. Jadi kita mengawal dari kelompok 1, kelompok 2,
dan seterusnya sampai kelompok 6. Nah, jadi adaptasinya kan dengan lancar, setiap kelompok harus memiliki seorang moderator yang akan memastikan kelancaran jalannya fasilitasi. Nanti setiap kelompok ada moderator. Silakan dulu kalian kondisikan dulu apa yang sudah kalian dapatkan kemarin, hasil percobanya. Setelah itu nanti sudah selesai, siap, silakan kalian kirim filenya supaya dalam satu sistem di laptop supaya nanti bisa langsung dipresentasikan. Ya, silakan. Sudah siap untuk presentasi adik-adik? Sudah? Oke. Hari ini kita akan presentasi. Selanjutnya, Pak, silakan kelompok pertama. Silakan maju ke depan. Presentasikan apa yang sudah didapatkan dari hasil SMP yang dilakukan. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Berdirinya saya di sini untuk membacakan hasil dari lembar kerja peserta didik dari kelompok saya. Sebelum saya membacakan hasil dari LKPD, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gedin adalah bisa segera dan rekan saya akan saya Gedin juga. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Titis. Perkenalkan, nama saya Syedra Banan. Perkenalkan, nama saya Putri Gara peserta didik. Baik, untuk poin pertama akan dibawakan oleh rekan setim saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, untuknya dipersilakan. Perkenalkan, saya Kinjau Liasa. Seperti saya bertanya, bisa dilihat dari hasil eksperimen kelompok 1 dengan hasil eksperimen kelompok 4 memiliki beberapa perbedaan dalam hasil banyak pengetahuan. Dan mengapa hasil dari dua pengetahuan tersebut dapat berbeda-beda? Mungkin bisa disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami akan melakukan diskusi terlebih dahulu sebelum menjawab semua pertanyaan. Baik, kami sudah selesai diskusi. Sekarang kami akan membacakan jawaban dari pertanyaan yang sudah ditanyakan. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh rekan setim saya, yakni Indra. Mengapa hasil dan waktu ketahuan dari hasil eksperimen yang kelompok berbeda? Tolong sebutkan faktor yang mempengaruhi faktor tersebut. Yang mempengaruhi faktor tersebut bisa dari tidak penggunaan alat, mungkin ada perbedaan masa batu, panjang batu yang digunakan. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 dari Sisya akan dibacakan oleh Maria. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi.
dari presentasi kami, bila ada kesalahan kata, berapa mohon maaf. Kita perkenalkan. Oh, sakti, oh. Dari presentasi yang kalian lakukan, ada beberapa poin yang perlu Pak pertegas. Jadi ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi kenapa hasil yang kalian dapatkan itu berbeda dengan kelompok lain. Yang pertama yang terjadi adalah kesalahan dalam pengukuran. Setiap kelompok pasti memiliki tingkat kecermatan pada saat pengambilan data. Seperti yang sudah kalian lakukan, di apa yang kalian lihat, ada yang kesalahan saat pengukuran sudut awal ayunan, kemudian periode getaran. Juga ada mungkin beberapa panjang tali yang tidak sesuai dengan ukuran dan kelebihan kekurangan yang dilakukan. Yang kedua, cara kalian mengaitkan bandul sederhana yang dapat berbeda atau di apa yang kalian lakukan itu ketika mengayun bandul, ada yang latihan nyamping, ada yang benar-benar tepat. Itu yang membuat perbedaan data apa yang kalian dapatkan. Kemudian pada saat kalian menentukan banyaknya getaran, ada yang terlalu cepat, ada juga yang terlalu lambat menekan sesuatu. Itu yang membuat data hasil pengamatan kalian. Tapi kalau Pak perhatikan pola yang kalian dapatkan dari hasil praktik kalian, polanya sama dan polanya itu sama. Kemudian berkaitan pola itu mengarah ke periode dan frekuensinya. Jadi panjang tali itu mempengaruhi periode dan frekuensi. Di periode itu, periode ayunan itu akan sebanding dengan panjang tali. Jadi semakin panjang tali, maka periodenya juga semakin lama, semakin besar. Begitu sebaliknya. Nah, bagaimana dengan frekuensi? Di panjang tali berbanding dengan frekuensi ayunan. Di semakin panjang tali, maka frekuensi ayunan tadi semakin kecil. Tahap lanjut, kalian akan menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Di pada kondisi ini silakan melakukan analisis dan evaluasi terhadap penyelidikan dan proses pemecahan masalah yang telah kalian lakukan. Kemudian sempurnakan dan simpulkan hasil pemecahan masalah yang terdapat dalam RKPD. Nah, sekarang silakan pada langkah yang terakhir yang kelima ini, itu sesuai dengan permintaan RKPD-nya, silakan kalian melengkapi. Berikutnya, apa kesimpulan kalian dari kegiatan pembelajaran yang telah kalian lakukan? Hal yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah dari eksperimen getaran pada bandul yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa periode getaran bandul bergantung pada panjang tali. Dari apa yang sudah kalian simpulkan, kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak tegas kembali. Jadi terkait solusi yang digunakan memecahkan masalah pada video yang judulnya getaran mengungkap misteri ayunan yang tidak terpisah, yaitu periode dan frekuensi getaran pada ayunan dipengaruhi oleh panjang tali yang digunakan. Jadi hubungannya antara panjang tali dan periode getaran, yang pertama periode getaran ayunan sebanding dengan panjang tali ayunan, yang artinya semakin panjang tali maka semakin lama atau semakin besar waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Berikutnya, yang kedua adalah hubungan antara panjang tali dan frekuensi getaran. Frekuensi getaran ayunan berbanding terbalik dengan panjang tali ayunan. Artinya
Semakin panjang tali, maka semakin rendah, maka semakin kecil frekuensi getaran. Berikutnya, kita minta kalau tidak ada gadgetnya, silakan kalian buka perilaku kalian jawab beberapa pertanyaan ya terkait yang tadi. Silakan kalian jawab sesuai kemampuan kalian. Sudah semua? Kalau sudah, kalian klik link refleksi kegiatan pembelajaran KAI. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mau tekan terima kasih dari semua yang presentasi sudah bagus semua. Jadi semua sudah berperan penting berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu kita beri applause kegiatan untuk menutup pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, Bapak silakan Ketua kelas untuk menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Silakan. Semuanya sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi.